Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Indahnya kebersamaan. Disiapkan bukunya sesuai yang ada di gambar. Sama alat tulisnya. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama, yaitu hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Dibuka paket halaman 8. Kita sudah dibuka, ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Jadi Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Salah satu faktor keberagaman yang dimiliki Indonesia itu karena Indonesia memiliki suku daerah yang banyak. Ada pertanyaan di halaman 8 yang bawah. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Tentu saja tidak, karena Bu Ami yakin anak-anak pasti tidak semuanya berasal dari daerah Sidoarjo ya, pasti ada yang berasal dari daerah lain. Jadi nomor 1 itu dijawab tidak, karena kita tidak berasal dari daerah yang sama. Jangan lupa ditulis. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jawabannya tidak, karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya, nasi Padang berasal dari Sumatera. Contoh lain, ciri khas daerah itu misalkan kita Sidoarjo ya. Sidoarjo itu ciri khasnya apa? Ada makanan khas dari Sidoarjo. Terus kalau di Surabaya juga memiliki makanan khas sendiri, beda dengan di Sumatera. Ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, bagaimana sikap yang tepat untuk yang kita tunjukkan saat kita mengalami perbedaan? Yaitu saling menghormati dan menghargai. Ini semua jawabannya harus ditulis di buku dan tulisan harus tulisan anak-anak sendiri. Untuk halaman 9 itu ada 2 tabel. Nah, ini Bu Ami bantu menjawabkan 3 masing-masing 3, nanti anak-anak lengkapi sendiri. Sikap menghargai keberagaman. Bagaimana saja sikap menghargai keberagaman itu? 1. Bermain bersama teman yang berbeda agama. Nah, walaupun beda agama, kita harus tetap bermain dengan mereka ya, tidak menghalangi kita untuk bermain bersama. Belajar bersama teman yang berbeda suku. Berbagi makanan kepada semua teman. Ini contoh sikap yang menghargai keberagaman. Tabel sebelahnya yaitu sikap yang tidak menghargai keberagaman. Bermain hanya kepada teman yang satu suku bangsa, mengolok teman yang berbeda bahasa daerah, mengucilkan teman yang memiliki warna kulit berbeda. Nah, ini dilengkapi sendiri tabelnya yang di halaman 9. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh, beberapa contoh keberagaman di Indonesia. Ada bahasa, ada rumah adat, pakaian adat, alat musik, kebiasaan atau budaya, dan lagu daerah. Masih banyak lagi ya. Ada agama, terus ada tarian, banyak lagi ya. Dan ini sebagian yang Bu Ami sebutkan. Nanti anak-anak kalau tahu bisa disebutkan yang lainnya. Sekarang dibuka paket halaman 28. Di situ ada gambar Pak Seni, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, kelima orang ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi mereka tinggal di satu kampung yang sama. Mereka berasal dari suku-suku yang berbeda, itu ada tulisannya ya. Kalau Pak Seni dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali,
Pak Udin dari Betawi, sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, jadi bahasa yang digunakan untuk mereka berkomunikasi itu bahasa Indonesia. Kenapa kok menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Semua orang bisa berbahasa Indonesia. Kalau orang Bali tidak mungkin bisa berbahasa Jawa, tapi orang Bali bisa berbahasa Indonesia. Halaman 29 ini ya, harusnya halaman 29. Kelanjutan dari halaman 28. Ini kita harus mengidentifikasi keragaman yang dimiliki masing-masing kelima orang tadi. Sudah Bu Ami bantu tulis, jelaskan, nanti anak-anak tulis di buku paketnya. Ada Pak Seni, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur dengan bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, dan tarian, serta kebiasaan dari masing-masing daerah. Kita satu aja ya yang kita jelaskan, yaitu Pak Nur dari Jawa Tengah. Pak Nur ini dari Jawa Tengah yang tidak jauh berbeda seperti Jawa Timur. Pak Nur berasal dari Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa seperti kita. Kalau di Jawa Timur juga bahasa Jawa. Makanan khasnya yaitu geduk. Nah, kalau kita itu paling dekat Surabaya itu makanan khas dari Jawa contohnya yaitu rujak cingur ya, dari Jawa Timur. Selanjutnya alat musik dari Jawa Tengah. Ada gamelan. Pakaian daerahnya seperti sama ya, Jawa Tengah itu pakai kebaya, Jawa Timur juga pakai kebaya. Tariannya dari Jawa Tengah ada tarian Bambangan Cakil. Kebiasaannya ada kebiasaan mitoni. Ini nanti harus ditulis di bukunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar sila ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya, apa ini simbolnya? Gambar apa? Pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga. Gotong royong membersihkan desa, itu kalau ada di masyarakat. Kalau ada di sekolah itu kerja bakti di sekolah, belajar kelompok di sekolah, juga piket kelas. Dibuka paket halaman 55. Sudah? Jika sudah, ini contoh dari sila ketiga ya. Pengaplikasian dari sila ketiga, contohnya yaitu sapu lidi. Ini contoh dari sebuah persatuan dan kesatuan. Sapu lidi ini akan mudah dipatahkan. Kalau satu ya, kalau kalian coba mematahkan satu lidi, itu akan mudah sekali kalian patahkan. Tapi jika sapu lidi kalian satukan lalu kalian patahkan, maka akan terasa sulit. Itu contoh dari persatuan. Jika kita bersama-sama dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka persatuan yang ada di Indonesia akan tetap kokoh. Namun, jika hanya ada satu atau dua orang saja yang menjaga persatuan, maka akan mudah tercerai-berai. Ada sebuah pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Halaman 56, baliknya. Ada sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini anak-anak tulis di buku ya, di buku paketnya. Melaksanakan tugas piket kelas, itu contoh dari menjaga persatuan dan kesatuan. Jika sudah jadwalnya piket, harus melaksanakan piket. Menghormati budaya lain, yaitu saling menghormati, dan jika orang merasa hidup nyaman,
dia akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. Saling membantu dan bekerja sama, membantu teman yang kesulitan menghadapi materi pelajaran, itu juga mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya yaitu terlibat dalam tawuran, melakukan ejekan terhadap teman, pilih-pilih teman dalam bergaul, bersikap sombong, dan acuh terhadap keadaan teman. Jadi anak-anak, mana sikap yang sebaiknya kita contoh? Yaitu sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Tentunya kalau kita memiliki sikap persatuan seperti di gambar itu ya, hidupnya menjadi rukun, hidup aman dan tentram, semuanya merasa senang. Tapi apa yang akan terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Maka akan terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka banyak terjadi orang-orang yang bertengkar. Ini dijawab di pada halaman 57. Ada 2 poin yang harus dijawab. Nah, baik, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Ami. Tugas anak-anak yaitu mengerjakan LKS halaman 25 sampai 26 yang PPKN saja, dikerjakan di buku tugas. Bagian A 5 soal dan bagian B 5 soal. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah semua catatan yang ada di materi yang Bu Ami jelaskan tadi ditulis langsung di buku anak-anak, sehingga anak-anak tidak hanya mendengar, tapi bukunya juga harus diisi ya, harus ditulis sendiri. Nanti buku paket akan dinilai dan dikumpulkan setelah semua materi tema 1 habis. Jadi setiap ada video dan ada yang perlu dijawab di buku paket harus dijawab. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum Bu Ami tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari yang Bu Ami sampaikan. Bu Ami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.